berdoa kepadamu, Dewa Krishna. Kau sudah mengajari kami untuk melakukan tugas kami tanpa mengharap imbalan. Tapi aku melupakan apa yang sudah aku pelajari darimu. Wahai Dewa, aku sudah menyatakan tidak akan berdoa padamu. Meskipun begitu, kau selalu melindungi kami, Dewa. Aku menyalahkanmu atas kematian anak-anakku. Ketika aku lari menjauh darimu, aku tersesat dan kehilangan arah, Dewa. Aku menolakmu, tapi kau tidak pernah sekalipun menolakku. Kau memberkatiku dengan Salim yang seakan menyerupai Hasan dan Husain. Kau telah menyadarkanku. Sekarang aku tinggalkan Salim dalam pemeliharaanmu. Aku tidak akan memintamu untuk selalu melindunginya, karena aku yakin kau pasti akan melindunginya. Aku tidak akan memintamu memberkatinya, karena aku tahu bahwa kau akan selalu berada bersamanya. Karena itu, jika memang masih memungkinkan, tolong ampuni aku, Dewa. Tolong maafkan aku, karena aku telah berpaling darimu selama ini. Apa yang kau lakukan, Ratu Joda? Kau tidak perlu meminta maaf kepada Dewa Krishna maupun aku. Dia selalu bersamamu, benar. Dia akan selalu melindungimu. Ratu Rukaya, apa benar kau ingin melakukan itu? Iya. Aku minta tolong. Bacakan doa terakhir. Maafkan aku, Ratu Rukaya. Aku tidak bisa membaca doa untuk setiap wanita yang hidup. Kau harus melakukannya. Membaca doa terakhir dan melakukan ritual terakhirku. Jika tidak, kau harus menanggung konsekuensi dari kepala permaisuri. Allahu Akbar. Semoga jiwanya beristirahat dalam damai. Ini adalah akhir dari kesedihanku. Mulai dari sekarang, aku tidak akan pernah menangisi nasibku lagi. Hari ini adalah hari terakhir diriku. Dan aku tidak akan menangisi nasibku lagi.
Aku telah kehilangan anak-anakku, dan kau harus disalahkan untuk itu. Aku telah kehilangan anak-anakku karenamu. Teruskanlah berdoanya. Ini adalah akhir dari kesedihanku. Yang Mulia, kenapa Ratu Rukaya belum datang untuk menemui pangeran? Tolong pergi dan cari tahu apakah dia merasa baik-baik saja, Yang Mulia. Ada apa? Apa kau terluka atas sesuatu? Tidak semuanya. Yang Mulia, kau dan aku sudah berjanji untuk saling terbuka. Apa kita akan saling berbohong satu sama lain lagi? Atau menyembunyikan sesuatu? Jadi katakanlah. Apa yang bisa kukatakan, Joda? Aku tidak ingin kau sampai terluka. Tapi aku masih ingin tahu. Perilaku Ratu Rukaya sudah di luar pemahamanku. Dia tidak boleh menemui Salim. Karena dia adalah anakmu. Dan dia merasa iri kepadamu. Dia masih saja menyalahkanmu atas kejadian yang menimpa Husain. Yang Mulia, aku bisa mengerti apa yang dirasakannya. Dia merasakan penderitaan sebagai seorang ibu. Tapi bagaimanapun, dia bisa mencintai Salim sebagai anaknya. Kau dan aku bisa memahaminya, tapi Ratu Rukaya tidak akan bisa menerimanya. Yang Mulia, luka-lukanya akan sembuh seiring dengan perjalanan waktu. Dia adalah seorang wanita. Juga aku seorang wanita, aku bisa mengerti itu. Aku yakin saat dia melihat Salim nanti, lukanya akan sembuh dengan sendirinya. Dia akan menyingkirkan penderitaannya, dan semuanya akan baik-baik saja. Sabarlah Yang Mulia. Ada apa, Salim? Kenapa kau menangis, nak? Sini. Aku bisa menenangkan Salim. Sini, biar ku gendong. Lihat, dia berhenti menangis. Itu aneh sekali. Aku mohon maafkan aku, Ratu Joda. Bagaimana aku bisa memisahkan seorang anak dari ibunya? Mohon maafkan aku. Maafkan aku, Ratu Joda. Tolong kau maafkan aku, Ratu Joda. Apa yang kau lakukan? Tidak, Ratu Joda. Jangan mempermalukanku dengan meminta maaf. Tidak, Ratu Joda. Aku telah melakukan dosa. Aku menuduh seorang ibu yang telah membunuh anaknya sendiri. Aku juga sudah bersalah menuduh seorang ibu membunuh anaknya dan menjauhkanmu dari anak kandungmu sendiri, Ratu Joda. Aku sudah membuat kesalahan besar, Ratu Joda. Aku tidak punya hak untuk bertemu anakku. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan Salim, tapi itu tidak mungkin. Aku tidak pantas. Setelah apa yang kulakukan padamu, aku sudah bersalah, Ratu Joda. Aku punya perasaan buruk padamu. Aku sudah bersalah padamu. Dan aku benar-benar menyesal karena aku sudah menyalahkanmu. Maafkan aku. Maria Muzamani, mohon maafkanlah aku. Apa yang kau katakan, Ratu Rukaya? Salim adalah seperti anakmu juga. Kau juga adalah ibunya. Kau punya hak untuk mengangkat anak, bermain dengannya dan mencintainya. Bawa dia dan menikmati hak-hakmu.
Anakku sangat beruntung, Ratu Rukaya. Dia akan dicintai oleh 2 orang ibu, bukan hanya 1. Dia akan dilimpahi kasih sayang. Jika ada yang punya hak untuk dikenal sebagai Ibu Salim, itu adalah kau, Ratu Rukaya. Karena kau juga ibunya. Kau telah kehilangan anakmu karena kecerobohanku. Bagaimanapun, tolong berkati anakku. Karena dia juga butuh berkatmu sebagai ibunya. Dia juga anakmu, Ratu Rukaya. Jadi kau sudah? Apa kau mengampuni aku? Jika itu akan membuatmu merasa lebih baik, maka ya, aku telah mengampunimu, Ratu Rukaya. Anakku. Kau tahu, Pangeran, aku bisa melawan pertempuran apapun untuk memilikimu. Aku harus memenangkan pertempuran ini. Kau adalah seorang yang telah membawa Yang Mulia dan Ratu Joda lebih dekat lagi. Tapi sekarang kau akan menjadi penyebab keretakan terbesar antara mereka. Cepatlah Zilbahar, sebentar lagi kita akan sampai. Coba kau lihat betapa megahnya kota Agra. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Tuan, namaku Rashid Ahmed. Dan kami berdua adalah musisi. Aku pemukul gendang. Dan istriku adalah seorang penari yang sangat baik. Kami sebelumnya berada di Awan. Kami berharap bisa menjadi penari di istana ini. Siapa yang ingin kau temui? Aku bisa membiarkanmu jika kau memiliki pesan atau surat rekomendasi. Kalau tidak, kau bisa datang di hari pertemuan umum. Tidak Tuan, aku sama sekali tidak punya surat yang kau katakan. Tapi aku ini seorang musisi yang sangat baik. Kau harus datang di hari pertemuan umum. Kami tidak bisa membiarkan siapapun masuk istana. Apa masalahnya? Tidak ada masalah, kita harus menunggu selama 2 hari. Yang Mulia akan temui kita di aula pertemuan umum. Kami berdua telah membawa jimat ini sebagai hadiah kepada Pangeran Salim. Dia pangeran, bukan anak biasa. Jadi orang asing tidak bisa bertemu dengannya. Kami tidak bisa membiarkan kalian masuk. Dengar, kami dari jauh sekali. Selain itu... Kau tidak dengar, kami tidak bisa membiarkan kalian masuk. Sekarang pergilah. Aku punya ide Zilbahar. Berikan mereka jimat. Tuan-tuan, kami tidak masalah jika kami tidak bisa masuk ke dalam, tapi tolong berikan ini. Karena jimat ini sebagai tanda penghormatan dari kami. Baiklah. Akan aku coba memberikannya. Kau bisa pergi sekarang. Ayo kita pergi Zilbahar. Sekarang sudah sore. Kita perlu cari tempat penginapan sebelum gelap. Lagi pula cuacanya sebentar lagi akan hujan. Ayo. Ayo pergi. Aku mengatakan bahwa Tabassum adalah seorang pelukis yang sangat baik. Ratu Joda, aku ingin menempatkan lukisan ini di ruangan Yang Mulia. Aku dengar lukisan ini menakjubkan. Sudah selesai digambar bersama Pangeran dengan Maryam Uz-Zamani. Iya Yang Mulia, sejauh ini Tabassum membuat gambar lukisan. Tapi hari ini, aku sudah memintanya untuk membuat lukisan Pangeran Salim. Lihat ini. Luar biasa. Lukisan yang indah.
Maryam Uz-Zamani, bagaimana keadaan pangeran kita? Dia baik-baik saja. Aku rasa dia sedikit nakal seperti kau dulu waktu masih kecil. Maaf, aku permisi. Aku harus menemui Todarmal. Tapi sejauh ini, Tabasum adalah sebuah kreasi yang terbaik. Itu sudah pasti. Aku ingin menempatkannya di ruanganmu. Hosiar, tempatkan lukisan ini dengan sangat hati-hati. Ini tidak boleh rusak sebelum warnanya mengering. Apa kau mengerti, Hosiar? Ya, Yang Mulia. Baiklah Ratu Rukaya, aku pamit dulu. Hati-hati. Tentu saja. Ratu Joda mungkin terus menjadi Maryam Uz-Zamani. Dia mungkin punya posisi yang penting. Tapi aku akan segera merebut dia dari posisinya, dari apa yang paling dicintainya. Dia tidak akan memanggil ibunya tercinta. Pangeran Salim akan memanggilku sebagai ibunya. Dia akan memanggil Ratu Joda sebagai Maryam Uz-Zamani. Dia hanya akan menjadi ratu yang melahirkan pewaris kerajaanmu. Aduh sayang, sudah ya, jangan menangis nak. Ada apa sayang? Dia nakal sekali. Dia ingin tidur di pangkuanku. Dia ingin aku menggendongnya sepanjang malam. Dia mulai menangis saat kutempatkan dalam buayan itu. Dia tidak mau kutinggalkan. Memangnya kenapa sayang? Kau ingin sama ibu terus ya? Kau sangat memanjakannya, Ratu Joda. Kau tidak meninggalkan dia sendirian walaupun hanya sesaat. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku merasa tidak ingin meninggalkannya. Salam Ratu Joda. Seorang wanita dan suaminya telah tiba di luar benteng. Wanita yang sedang hamil dan dia memberikan jimat ini untuk pangeran. Benarkah? Kenapa tidak kau biarkan mereka masuk ke istana? Iya, suaminya adalah pemain gendang sementara istrinya seorang penari. Lalu kenapa? Mereka juga rakyat kita, bukan? Selain itu, jika seseorang membawa hadiah untuk anakku, dia diizinkan masuk. Itu sudah seharusnya. Tidak, Ratu Joda. Kita tidak bisa biarkan siapapun bertemu pangeran. Bagaimana kalau ada yang melakukan kejahatan pada pangeran dan juga... Cukup Zakira, apa yang kau katakan? Kau adalah seorang wanita, jadi belajarlah menghargai wanita lain. Selain itu dia sedang hamil juga kan? Wanita seperti itu akan memberkati anak-anak, bukan mengutuk mereka. Tapi dia sudah pergi. Aku akan memberikan berkat kepada anakku Salim dan mendoakan wanita itu. Ikat jimatnya di tempat tidur itu ya. Wahai Dewa Krishna, berkatilah wanita yang telah membawa jimat untuk anakku Salim kemari. Berkatilah dia dan anaknya. Siapa yang kau doakan? Ini tidak adil. Kau menghabiskan waktu bersama dengan anak sayang. Aku juga ingin menghabiskan waktuku bersamanya. Sayang, bagaimana anakku? Ini tidak adil Yang Mulia. Apa yang kau katakan pada anakku? Aku yakin kau bisikan sesuatu padanya. Tapi kau tidak memberitahuku. Apa yang kau katakan padanya? Dia akan segera memberitahumu saat dia sudah besar nanti. Tolong beritahu aku. Aku meneriakkan mantra Gayatri di telinganya yang aku pelajari dari. Kenapa sekarang kau tersenyum? Aku tersenyum karena beberapa saat yang lalu aku membacakan ayat Al-Quran di telinganya Yang Mulia. Jadi kau membaca Quran untuknya dan aku membaca Gita. Aku bisa meyakinkan anak ini akan menjadi orang besar, bahkan lebih termasyhur dari ayahnya.
kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, bayiku menendang. Aku merasakannya. Kenapa ya? Apa? Aku merasa kalau bayi kita akan membawa berkah bagi kita. Nasib kita akan berubah setelah dia lahir nanti. Itu adalah impianmu, Zilbahar. Laki-laki atau perempuan, baik kita akan jadi musisi atau jadi penari, seperti itu saja. Karena itulah baik kita ditakdirkan untuk menjadi seorang musisi. Tidak. Suara dalam diriku mengatakan bahwa baik kita akan dikenal dalam sejarah nanti. Baiklah, terserah apa saja yang kau katakan. Cuaca semakin buruk. Aku akan pergi keluar untuk cari kayu dan cari makanan. Kau tunggu di sini. Ada apa, Salim? Apa yang terjadi, anakku sayang? Jangan menangis, nak, jangan ya. Ya sudah, kita keluar. Kita lihat keadaan cuaca sekarang ya. Ayo sayang. Ayo. Nah, lihat Salim. Di luar hujan, nak. Aduh sayang, kau tidak perlu takut hujan. Hujan memang selalu disertai guntur dan kilat. Itu tidak apa-apa, nak. Itu normal. Kau mengerti kan, sayang? Hah? Joda, ada apa? Apa yang kau pikirkan? Cuaca sangat buruk. Kita aman berada di istana. Tapi coba kau lihat pondok yang ada di sana itu. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan. Berapa lama mereka tinggal di sana? Bagaimana kalau rumahnya hancur? Mereka baru saja pindah ke sini. Mereka telah datang dari tempat lain. Kenapa kau tersenyum, nak? Ya, ibu lihat, nak, kau menikmati angin ya? Kau tahu, Salim, tahun lalu saat ini kau masih berada dalam rahimku. Sekarang kau masih berada dalam rahimku. Tapi kita akan menikmati musim berikutnya bersama-sama. Ini akan sangat menyenangkan. Aku tidak tahu apakah kau putra atau putri nanti. Tapi aku akan sangat menyayangimu. Aku akan memegang tangan kecilmu di dalam tanganku. Dan kita akan bersama-sama bermain air hujan. Ini, aku ingin kau merasakan air hujan agar kau bisa mengenalinya. Kau tahu, Salim? Guru Salim Cisti sudah mengatakan bahwa kau akan dipandu oleh hatimu. Aku harap dia benar, nak. Karena jika seseorang dipandu oleh hati, dia akan selalu memenangkan hati orang lain dengan mudah. Jadi aku ingin kau menjadi pangeran hati. Aku ingin kau menguasai hati. Jalaluddin Muhammad Akbar adalah seorang raja yang besar. Dan dia punya seorang anak putra, Pangeran Salim. Kau akan sangat beruntung karena kau akan bertemu dengannya. Kau akan lahir di dalam kerajaan Mughal, nak. Kau adalah seorang pangeran bangsa Mughal dan kau harus mengikuti jejak ayahmu itu, nak. Kau tahu, seseorang sudah memberimu jimat sebagai berkah bagi kehidupanmu. Kau tahu, kau akan memiliki berkah yang sama seperti Pangeran Salim. Setelah kau lahir, aku akan mengikat jimat ini di tanganmu agar kau selalu selamat. Cukup, kita tunggu malam yang lain. Besok, setelah Pangeran Salim tewas, masalah kita akan terpecahkan. Kalau sampai ada yang dengar, kita dalam bahaya besar. Ayo kita pergi. Ayo.
Sekarang dengarkan aku baik-baik. Bagaimana melaksanakan rencana kita ini ketika Raja pergi ke kuil bersama istrinya dan juga sang pangeran itu. Pasukan terbatas. Ratu Joda pun tidak pernah membawa prajurit ke dalam kuil. Nah, pada saat itu kita bisa menyerang mereka. Oh iya, ingat satu hal lagi. Pangeran Salim tidak boleh selamat. Ya Allah, aku harus segera memberitahu Yang Mulia Raja tentang hal ini. Aku harus memberitahu seseorang di dalam istana. Permisi. Aku harus segera bertemu dengan Yang Mulia Raja. Yang Mulia. Apa yang kau lakukan di sini pada jam segini? Aku harus segera bertemu dengan Yang Mulia. Bukankah kau ini yang datang tadi siang untuk bertemu Yang Mulia? Kali ini ada masalah yang sangat serius. Ini masalah hidup dan mati. Demi Tuhan, biarkan aku bertemu dengannya. Aku mohon, biarkan aku bertemu dengan Yang Mulia. Kami tidak bisa membiarkan siapapun masuk pada jam segini. Kehidupan pangeran dalam bahaya, aku mohon. Dengar Yang Mulia, ada sesuatu yang salah dengan Salim. Ratu Joda, dia seorang pangeran. Dia sedang menangis. Mungkin saja dia lapar. Aku sedang menyusuinya Yang Mulia. Biar aku tempatkan dalam buayan dulu. Iya. Ada apa, Salim? Yang Mulia, ada keributan apa di gerbang sana? Seorang wanita kelihatannya bicara dengan para prajurit. Ada masalah apa ini? Tuan, wanita ini ingin bertemu dengan Yang Mulia. Dia sudah datang pagi ini. Dia datang kembali. Dia melaporkan Pangeran Salim sedang dalam bahaya. Katakan ada apa? Yang Mulia, nyawa Pangeran Salim berada dalam bahaya. Aku dengar beberapa orang sedang merencanakan pembunuhan terhadapnya. Besok kau akan diserang di kuil, Yang Mulia. Aku harap kau sudah tahu bahwa jika informasimu salah, aku pasti akan menghukummu. Tidak ada wanita hamil yang akan mencari masalah untuk datang dari jauh di dalam hujan hanya demi berbohong padamu, Yang Mulia. Mansing, segera siapkan pasukan. Bila wanita ini berkata sebenarnya, aku akan membunuh pengkhianat itu saat ini juga. Aku sudah membuat rencana supaya Salim tidak selamat. Ketika Salim itu mati, kita akan membalas dendam. Jala sudah minta para wanita di istana ratu untuk memukulimu dengan sepatu mereka, kan? Dia harus membayarnya dengan nyawa anaknya. Itulah yang harus dia bayar. Tapi, apa rencanamu, Ayah? Aku sudah menyewa beberapa pembunuh yang terlatih. Besok ketika Jalal akan membawa Ratu Joda dan Pangeran Salim untuk pergi ke kuil Dewi Kali. Prajurit sangat terbatas. Kemudian para pembunuh akan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita menunggu satu malam lagi untuk membalas dendam kita ini. Kalau begitu besok pagi kehidupan anak Jalaluddin Muhammad Akbar akan berakhir. Kau memang hebat, Ayah. Dengar anakku, aku harus pergi sekarang. Aku akan menyelidiki semuanya dengan baik. Tapi ingat baik-baik, jangan ada orang di istana ratu yang tahu rencana kita ini. Aku rasa kau tidak perlu khawatir, Ayah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Di sana. Baiklah, kau harus kembali sekarang. Aku tidak ingin kau berada dalam bahaya. Pergilah. Ayo kita berangkat. Sekarang kalian harus tidur. Besok hari besar. Selesaikan tugas besar ini. Dan ini tidak mudah untuk membunuh pangeran.
Mansing, kau jangan bunuh dia. Jawab pertanyaanku atau kau akan mati. Katakan, siapa di balik konspirasi ini? Siapa pemimpin kalian? Cepat jawab. Aku akan menyiksamu lebih dari ini. Kau akan menyesali hidup. Atau kau memang lebih memilih mati dibandingkan untuk hidup? Katakan, siapa yang memerintahkanmu untuk melakukan? Ampun Yang Mulia, kami sudah melakukan ini. Ini perintah dari Sarifuddin Yang Mulia. Maafkan aku. Kau bisa membunuhku kalau kau mau. Tapi aku akan katakan yang sebenarnya kepada kakak. Aku tidak mengatakan kalau aku akan membunuhmu. Kalau kau mengucapkan sepatah kata pun, aku akan menggorok leher anak ini. Jangan lakukan itu. Lepaskan anakku. Lepas. Aku pasti akan melakukan itu. Di hadapan Jalal itu, aku hanya berpura-pura kalau aku ingin berubah. Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa aku ingin dia kemudian atau aku ingin dia sekarang juga. Kau adalah setan dalam bentuk manusia. Kau tidak punya hak untuk hidup. Mahtab, lari dari sini cepat, nak. Ayo. Baksi Banu, berani sekali kau padaku. Kenapa kau harus melakukan ini, Sarifuddin? Aku tidak punya pilihan, Ayah. Dia sudah tahu semuanya. Dan dia ingin memberitahu Jalal. Jalal sudah tahu semuanya. Aku minta tutup semua pintu keluar. Sarifuddin dan Muin Khan tidak akan bisa lari. Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita selamatkan nyawa kita. Aku tahu jalan keluar rahasia. Tidak akan ada yang melihat kita selanjutnya. Ayo, sekarang ikut aku. Sarifuddin! Baksi! Ya Tuhan! Baksi, buka matamu. Prajurit, segera panggil penyembuh! Yang Mulia, Sarifuddin dan ayahnya tidak terlihat. Semua pintu sudah ditutup dan tidak ada tanda-tanda dari mereka. Aku tahu kemana mereka. Ikut bersamaku, aku akan hukum mereka. Bagaimana keadaanmu? Aku malu, Kak. Dengan semua perlakuan suamiku, maka aku tidak berani lagi untuk menghadapimu. Kau tidak perlu meminta maaf, Baksi. Kau tidak melakukan apapun. Itu salahku. Aku sudah menikah dengan orang yang salah. Mereka sudah melarikan diri. Tapi aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan mengampuni mereka. Mereka harus bertanggung jawab atas semuanya. Sekarang aku mengerti kenapa kami diserang ke kamarmu melalui sebuah terowongan rahasia. Tuan Muin membuat alasan dari bintang-bintangnya dan mengirimku ke kamarmu. Dia ingin menyerangku. Tapi ketika mereka gagal membunuhku, mereka mencoba membunuh anakku. Aku tidak akan mengampuni mereka. Sekarang aku pun tidak ingin melihat wajahnya, Kak. Salam. Aku berterima kasih padamu. Aku ucapkan terima kasih. Kau menyelamatkan hidup Pangeran Salim. Ini ada hadiah kecil dariku. Terimalah. Kau memiliki janjiku.
bahwa aku akan memberikan satu permintaan kalian dalam seumur hidup kalian. Yang Mulia, kau terlalu baik hati. Tidak, kami sangat berterima kasih kepadamu. Kau telah menyelamatkan nyawa anak kami. Aku mengucapkan terima kasih banyak. Todarmal, kau buatlah pengaturan baginya dan suaminya untuk tinggal di Agra. Dan berikan suaminya pekerjaan yang layak. Terima kasih, Yang Mulia. Akulah yang harus berterima kasih padamu, karena ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan. Jangan pernah ragu untuk mengatakan kalau kau memerlukan bantuan. Yang Mulia, kami pernah dengar cerita tentang kemurahan hati Anda, dan kami menyaksikan sekarang. Yang Mulia, kalau kau mengizinkan, aku ingin sekali mengajukan sebuah permintaan. Silakan, katakan. Zilbahar, jangan seperti itu. Biarlah dia mengatakan apa yang dia inginkan. Katakan. Yang Mulia, kami memintamu untuk memberikan nama kepada anak kami setelah kelahiran anakku nanti, Yang Mulia. Baiklah, aku akan berikan nama untuk anakku. Hidup Raja Jalaluddin Akbar! Hidup! Hidup Maria Muzamani! Hidup! Salam Maria Muzamani. Apakah Anda sedang mencariku? Iya, aku pernah mendengar bahwa kau ingin bertemu dengan anakku Salim. Karena itulah aku memanggilmu kemari. Terima kasih, Yang Mulia. Datanglah mendekat. Sini, aku izinkan kau menggendong anakku dalam pelukanmu. Aku? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Anda mengikatkan jimat yang aku berikan untuknya. Itu sebuah kehormatan besar. Aku sangat bangga, Yang Mulia. Jimat ini adalah simbol dari harapan baikmu. Jimat memiliki berkat dari Tuhan. Jika itu untuk keselamatan Salim, aku tidak menginginkan hal yang lainnya lagi. Jika Allah melindungi seseorang, tidak akan ada yang bisa membahayakan dirinya. Salim anakku, kau nakal ya. Ayo sini, ikut ibu. Aku rasa Pangeran Salim ingin bermain dengan anakku. Aku juga merasakan hal yang sama. Dia sudah menemukan teman untuk dirinya. Sekarang aku permisi dulu, Yang Mulia. Pelayan, segera kirimkan hadiah yang telah aku siapkan untuk Zilbahar. Aku akan pergi. Kejadian semalam tidak boleh terulang lagi. Tragedi Hasan dan Husain tidak boleh terulang pada Salim. Yang Mulia, aku rasa beberapa orang yang terpercaya harus selalu ada di sekitar sang pangeran. Itu adalah pemikiran bagus. Dia akan tinggal bersama dengan sekelompok orang yang setia. Ada 9 kelompok di sekelilingnya. Begini, di sekitar kamarnya akan dijaga. Ratu Joda, ini aneh. Pangeran, kau terlalu berani memegang selendang istriku. Kalau ada orang lain yang begitu berani... Kau tidak perlu bilang pada anakku betapa kau mencintaiku, Yang Mulia. Aku tahu ini akan terjadi. Ini adalah hukum dunianya, Ratu Joda. Setelah seorang wanita mempunyai anak, dia tidak mencintai suaminya lagi. Dia akan menjadi seorang ibu. Itu artinya bahwa dia akan mencurahkan cintanya hanya kepada anaknya. Itu tidak benar, Yang Mulia. Seorang anak bisa melengkapi hubungan sepasang suami istri, meningkatkan rasa cinta antara suami dan istri. Tapi aku merasa kau seperti menjauh dariku. Kau menghabiskan waktu bersamanya. Sekarang aku merasa kesepian. Tidak ada seorang pun yang berbicara denganku atau mau mengerti aku. Kenapa begitu? Kau punya banyak istri dan pelayan. Habiskan saja waktumu bersama mereka. Itu kan bisa kau lakukan. Itu benar sekali. Terima kasih telah mengingatkanku bahwa aku punya istri yang lain. Aku bisa bertemu dan berbicara dengan mereka. Jika kau memang punya banyak keluhan, kenapa kau tidak menjaga Salim saja saat ini, Yang Mulia? Apa kau mengatakan sesuatu, Joda? Tidak, Yang Mulia. Aku tidak mengatakan apapun. Kau bisa menemui istrimu yang lain. Aku dengar apa yang kau katakan, Joda. Kau punya tanggung jawab untuk merawat Salim. Lagi pula aku punya banyak istri. Seseorang harus mengurus mereka, bukan? Kau memang harus menjaganya. Benar. Kau bahkan tidak akan tinggal di sini meskipun aku meminta, kan? Itu benar.